Ayat Quran, saya sebenarnya tak bahas itu tadi Pak ya. Bapak yang menyebutkan ada muhkamat, mutasyabihat. Ini syukur, biar yang lain tahu sekalian. Al-Quran tadi ayatnya, kemudian hadis Nabi ada hadisnya disebut dengan muhkamat, ada mutasyabihat. Apa makna muhkamat? Muhkamat itu terang maknanya. Terang itu maksudnya ketika kita bahas langsung bisa dipahami. Tidak terjadi kontradiksi dengan yang lain. Atau tidak berpotensi punya banyak makna dan tidak tahu satu yang mana yang benar atau yang fix di antara sekian makna tadi atau yang final di antara sekian makna tadi. Itu namanya muhkamat. Tapi kalau mutasyabihat, satu ayat punya potensi beberapa makna dan mungkin kontradiksi ayat satu dengan yang lain dan kita tidak bisa menyimpulkan yang mana satu yang dia adalah kesimpulan akhir dari ayat-ayat tadi atau yang mana yang paling kuat di antara ayat-ayat tadi. Jadi saya ulang, kalau muhkamat jelas terang. Kalau muhkamat mutasyabihat bagi kita tidak terang, tidak clear, tidak fix dengan satu kesimpulan atau satu pemahaman. Oke, clear sampai di sini? Sekarang saya contohkan. Anggap kita langsung ke ayat ini, Pak. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Biar kita langsung kepada yang menjadi isu banyak orang. Allah, ini kalau bahasa kita tersurat, Allah di atas aras dia beristiwa. Apa arti istiwa ini? Sebagian orang katakan menyebutkan bersemayam. Allah bersemayam di atas aras. Kalau diartikan lagi bersemayam itu, ini singgasana, ini kursi, duduk di sini. Kalau terjemahkan lebih lanjut, semayam itu. Ini makna semayam ini adalah kata, adalah lafaz, adalah redaksi. Kita kalau bicara, sebelum kita bicara sudah ada makna yang kita pahami, baru kita bicarakan. Gak masuk akal kalau orang ketika dia bicara, dia tidak paham apa yang dia bicarakan. Ketika orang bilang bersemayam, mestinya sudah paham. Yang dimaksudkan bahwa Allah itu sedang duduk di atas singgasana, seperti raja duduk di singgasana. Begitu maksudnya. Kalau ada orang bilang, oh bukan seperti raja seperti yang kalian bayangkan itu. Oke, Bapak bilang semayam itu apa? Coba bilang ke kami. Supaya kami tahu Bapak itu sedang bicara apa. Karena nggak mungkin orang dia bicara sesuatu, tapi maknanya bukan makna yang dikenal. Lalu dia ingin sampaikan apa ke orang? Ngerti? Kita kan bicara ke orang ini, kan ingin memahamkan orang. Ingin menyampaikan makna ke orang. Kalau komunikasi kan begitu. Ingin memahamkan sesuatu, menyampaikan makna, agar kita dengan orang itu connect. Oh semayam itu bukan seperti kalian pahami. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Oke, yang Anda pikirkan apa? Coba ungkapkan. Maka ini Pak, kalau kita buka perdebatan lebih lanjut lagi, siap. Kalau kita buka perdebatan lebih lanjut lagi, orang yang kelompok Ibnu Taimiyah menyebut ini muhkamat, clear. Selain Ibnu Taimiyah yang ahlu sunnah menyebutnya dengan mutasyabihat. Makanya kesimpulan kita tak sama dalam masalah ini. Berarti Bapak mutasyabihat ya? Pak Zamris muhkamat. Beda kita di sini kan? Baik, clear Pak ya. Bapak menganggap ini mutasyabihat, Pak Zamris menganggap ini muhkamat. Kita tidak sama di sini. Maka pasti akan beda kesimpulan, Pak. Iya. Jadi, mohon dijelaskan kan begitu. Oke, clear ya? Beda ya? Pak Zamris menganggap ini muhkamat, kita menganggapnya mutasyabihat. Clear ya? Kalau sudah beda di sini pasti akan beda kesimpulan, Pak. Pasti akan beda, tidak akan sama kesimpulannya. Clear? Di sini clear? Oke. Maka saya akan membawa Bapak ke pemahaman ahlu sunnah. Kalau yang ini, karena kita sudah beda, saya tak akan bahas yang beda lagi. Karena akan buat rumit lagi. Kita akan bawa pemahaman ahlu sunnah. Gimana ahlu sunnah memahaminya? Saya ajarkan dua metode. Satu yang dikenal oleh ulama ahlu sunnah, metode tafwid. Apa makna tafwid itu? Satu, iman dengan semua nas. Nas Al-Quran, nas hadis. Allah bilang gini, iman kita. Bahwa kata Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Enggak boleh ingkari. Jangan ingkari firman Allah, hadis Nabi jangan. Dua, nafikan
semua sifat kebendaan, sifat makhluk dari Allah. Apapun sifat makhluk, itu nafikan. Tidak mungkin sifat makhluk ada pada sifat Allah. Tidak mungkin sama dengan sifat Allah. Karena kalau kita sebutkan sifat Allah pada makhluk, sifat makhluk pada Allah, mujassimah. Kalau menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah, musyabbihah. Clear ya? Tidak kita samakan. Kenapa? Khalik tidak sama dengan makhluk. Ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Clear. Ayat Quran. Sifat makhluk dari sifat Allah. Dari sifat Allah. Artinya tidak menisbahkan satupun sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah kita lakukan dua ini, iman dengan semua nas, kita nafikan semua sifat makhluk, apa makna yang Allah inginkan? Serahkan makna hakikinya kepada Allah. Jadi apa makna Ar-Rahman al-Arsy Istawa itu? Allahu a'lam. Allah yang tahu apa yang dia maksudkan dengan firman dia. Saya tak tahu apa sih Allah inginkan dengan firman dia ini. Apakah dia ingin bilang dia di atas aras, seperti HP di atas remote tadi? Atau pesawat di atas remote tadi? Saya tidak tahu. Kalau saya paksakan saya tahu, saya hukumi dengan satu ketentuan atau satu bentuk, berarti saya menghukumi yang saya tidak tahu dengan tanpa ilmu. Kalau saya paksakan gitu, maka tugas saya serahkan yang tahu untuk yang tahu, ya, saya serahkan pengetahuannya kepada yang tahu, yaitu Allah. Saya tidak menghukumi yang saya tidak tahu. Metode ini namanya tafwid, dan ini dilakukan oleh para ulama salaf rata-rata. Clear di sini, Pak? Saya pindah metode kedua. Yang tadi Bapak sebut takwil. Sebelum saya masuk ke takwil, menurut Pak Zamris, takwil itu apa, Pak? Yang benarnya takwil itu adalah mencari makna yang benar terhadap beberapa potensi makna yang ada. Kan kata di atas hari ini kan punya banyak potensi makna ini. Iya kan? Punya potensi banyak makna. Karena banyak potensi banyak makna, kita pulangkanlah kepada makna yang semestinya sesuai konteks ini. Itu takwil itu, Pak. Maka takwil itu sebuah upaya kita memahami nas untuk dipahami sesuai yang dimaksudkan oleh nas sesungguhnya. Maka kemana kita berhukum? Nah, di sini saya masuk. Biar jelas takwil itu. Satu, metode takwil ini, iman semua nas sama dengan tadi. Dua, menafikan semua sifat makhluk kepada sifat-sifat Allah. Tidak meyakini ada sifat makhluk pada sifat Allah, atau ada kesamaan. Yang ketiga, ini baru takwil itu, Pak. Tiga, mencari makna yang sesuai. Makna yang sesuai dengan sifat Allah. Oke. Saya balik. Kalimat istiwa ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Sepakat Arab? Clear. Bahasa Arab ya? Dalam bahasa Arab, makna kalimat istiwa ini ada 25. Satu diantaranya, seperti raja duduk di singgasana. Satu diantaranya bermaksud kepada sesuatu. Satu diantara maknanya menyempurnakan ciptaan. Satu diantara maknanya berkuasa terhadap sesuatu. Lalu, oleh ulama ketika punya, anggap tadi ada 4 makna. Ilmu istiwa tadi. Menyempurnakan, bermaksud, bersemayam, kemudian berkuasa. Okay. Oleh ulama Ahlus Sunnah dipilih untuk menjelaskan maksud ini. Kan orang nanya, maksudnya apa sih? Tadi kan kalau Allahu a'lam selesai urusan kalau orang tidak bertanya. Tapi kalau orang bertanya, maksudnya apa sih? Mereka mengatakan, ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman terhadap aras itu dia berkuasa. Jangan kesana lupa. Pokoknya bahasa kita berkuasa. Dari mana kita ambilkan? Istiwa ini dalam bahasa Arab maknanya ada 25 makna. Dari sekian makna yang 25 tadi, kalau kita bawakan maknanya seperti raja duduk di atas singgasana, berarti seperti HP di atas remote tadi. Bapak tak terima.
Ya kan? Bapak tidak mau. Berarti makna yang lain, apa makna yang lain? Ungkapkan ke kami. Kalau kami ini maknanya. Berkuasa terhadap aras. Kenapa para ulama kita mengartikan berkuasa terhadap aras? Dia ingin mengatakan aras ini makhluk Allah paling besar. Jika ini paling besar di bawah kuasa Allah, apalagi yang kecil-kecil macam kita. Apalagi semua makhluk yang semuanya tak sebesar aras. Aras ini hadis sahih adalah makhluk atau ciptaan Allah paling besar. Jika paling besar berada di bawah kuasa dia, di bawah aturan dia, di bawah kehendak dia, maka selain aras akan berada di bawah kuasa, di bawah aturan, di bawah kehendak dia. Itu nama metodenya takwil. Jadi, kenapa muncul metode takwil ini? Karena ada orang yang dia tak clear dengan metode tafwid tadi. Bahwa Allah alam, enggak clear dia. Ada orang mesti bertanya. Ketika orang bertanya itu, maka muncullah metode ini. Didetailkan dia. Agar apa? Jangan sampai orang punya persepsi itu salah. Untuk menjaga itu, ulama mendetailkan. Gitu. Jadi saya ulang, kenapa muncul takwil ini? Takwil ini muncul di abad ke-8 baru dalam Islam, Pak. Kenapa muncul? Supaya menjaga orang jangan sampai dia liar dalam memahami ini. Karena secara bahasa istiwa ini yang dipahami secara umum orang duduk di atas singgasana, sehingga orang nanti akan bisa membayangkan Allah itu macam orang duduk di singgasana, lalu nengok perhatikan gini makhluknya. Untuk menghindari liar itu muncullah takwil. Sehingga dia punya standar. Apa standarnya? Satu, bahasa Arab. Dua, standarnya sesuai dengan sifat Allah. Artinya semua makna bahasa Arab ada 10 atau 20 makna, dari sekian itu mana yang paling cocok. Itulah yang disebut dengan takwil. Ini versi ahlu sunnah. Lalu balik seperti Pak Haji Khairil tadi. Jika Pak Zambris dengan orang yang satu keyakinan beliau, fokus dengan keyakinan mereka, tidak komentari kita, selesai urusan. Kita fokus dengan keyakinan kita, tak komentar mereka, selesai urusan. Masalah yang terjadi adalah orang seperti Pak Zambris dan keyakinannya menyebut ini sesat. Menyebut ini adalah kafir, syirik. Itu masalahnya. Baik, jika setiap orang yang yakin dia dengan keyakinannya tak menyinggung yang lain, selesai urusan. Kita yakin dengan keyakinan tidak menyinggung yang lain, selesai urusan. Betul? Sepakat? Seperti kata Pak Khairil tadi, kita bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam bersatu. Bisa kan Pak Khairil? Bisa semua kita kan? Oke, clear ya. Jika setiap kita fokus dengan yang dia yakini, amalkan, ikut yang dia yakini, tak singgung orang, aman urusan. Aman urusan, tak ada masalah. Jadi setiap orang punya keyakinan, dia amal dengan keyakinan, dia amal, tidak menyinggung orang lain, aman urusan. Tapi jangan singgung, jangan menyesatkan dan menganggap bahwa yang orang yakini dia adalah sesat. Maka orang yang dianggap, dia akan menjawab. Ketika dia menjawab, maka disitulah ada aksi dan reaksi. Bahasanya kalau ada api, di situ ada asap. Kalau api tak pernah hidup, asap tak akan pernah ada.